Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas mengenai SWOT dan TOWS studi kasus pada perusahaan kuliner yaitu McDonald's. Bersama saya Muhammad Wahid Kurniawan dan rekan saya Muhammad Rashid Ash'ari. Baiklah, pertama-tama kami akan membahas apa itu SWOT. SWOT merupakan salah satu metode untuk menggambarkan kondisi dan mengevaluasi sesuatu masalah. Proyek bisnis atau konsep bisnis yang berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal yaitu strength, weakness, opportunity, dan threats. SWOT bukan sebagai suatu pemecahan masalah, melainkan hanya menggambarkan situasi yang terjadi yang dapat dijadikan acuan untuk mencari strategi yang akan dilakukan. Lalu ada komponen SWOT yaitu 4. Yang pertama strength kekuatan, weakness kelemahan, opportunity kesempatan, dan threats ancaman. Strength di mana kondisi kekuatan yang terdapat dalam bidang usaha atau konsep bisnis yang ada. Kekuatan ini yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi, perusahaan atau bisnis itu sendiri. Pada weakness, kelemahan yang terdapat dalam organisasi, perusahaan atau konsep bisnis yang ada. Kelemahan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi, perusahaan atau konsep bisnis itu sendiri. Lalu ada opportunity, di mana peluang pada suatu perusahaan yang dimana bisa berkembang di masa yang akan datang yang mungkin bisa terjadi. Kondisi ini merupakan peluang dari luar organisasi, perusahaan atau bisnis itu sendiri. Lalu ada threat ancaman, di mana ancaman ini bisa mengganggu organisasi perusahaan atau bisnis itu sendiri. Lalu ada TOWS. Apa itu TOWS? TOWS hampir mirip dengan SWOT, tetapi dalam TOWS, ancaman dan peluang pada awalnya dianalisis dan akhirnya kelemahan dan kekuatan dianalisis. TOWS dapat mengarah pada diskusi manajerial yang produktif tentang hal-hal yang terjadi di lingkungan eksternal daripada mempertimbangkan tentang kekuatan dan kelemahan internal pada perusahaan. Setelah menganalisis semua faktor yang berkaitan dengan ancaman, peluang, kelemahan, dan kekuatan, manajer dapat membuat rencana bagi perusahaan untuk memanfaatkan peluang dan kekuatan dengan meminimalkan dampak negatif dari kelemahan dan ancaman. Lalu ada perbedaan antara SWOT dan TOS. Perbedaan utama antara analisis SWOT dan TOS adalah urutan perhatian manajer terhadap kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang dalam membuat keputusan strategis. Dalam analisis TOS, fokus awal adalah pada ancaman dan peluang yang dapat mengarah pada diskusi manajerial yang produktif tentang hal-hal yang terjadi di lingkungan eksternal daripada mempertimbangkan tentang kekuatan dan kelemahan pada perusahaan. Dalam SWOT, analisis ke dalam dimulai terlebih dahulu. Artinya, kekuatan dan kelemahan perusahaan dianalisis terlebih dahulu untuk mengetahui kekuatan untuk menangkap peluang dan mengidentifikasi kelemahan untuk mengatasinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Rashid. Kepada Saudara Rashid dipersilahkan. Di Saudara Wahyu, saya akan melanjutkan untuk tabel-tabel SWOT dan TOS. SWOT yang pertama SWOT McDonald's, yaitu ada strength dan weakness. Yang pertama sebagai pelapor penyedia makanan cepat saji, sedangkan weaknessnya harganya kurang terjangkau bagi masyarakat bawah. Yang kedua memiliki cabang di seluruh Indonesia sehingga daerah pemasaran cukup luas. Weaknessnya kurang memperhatikan nilai gizi. Yang ketiga, memiliki manajemen produksi yang cukup baik. Weaknessnya kemungkinan besar terjadi sebuah bencana suatu perusahaan produksi. Yang keempat, memiliki brand resmi yang terkenal di seluruh dunia. Weaknessnya saingan brand bidang yang sama yang juga terkenal. Yang kelima, pelayanan yang cepat dan ramah. Weaknessnya minimnya pelayanan di beberapa sellers. Yang keenam, disukai oleh banyak kalangan masyarakat. Weaknessnya tidak semua masyarakat yang berkecukupan. Yang ketujuh, rasanya khas dan lezat. Weaknessnya stok bahan yang terbatas. Selanjutnya ini ada kesalahan sedikit, yaitu TOS McDonald's seharusnya yang pertama strength-nya mengembangkan jenis varian lain antara lain dalam bentuk penyajian dan rasa yang baru. Weakness-nya banyak persaing lain yang menciptakan jenis makanan cepat saji lain seperti burger, pizza, dan lain-lain. Yang kedua, bisa dijadikan bisnis waralaba yang bisa menjadi pemasukan dari menjual brand dan sistem manajemennya. Weakness-nya kelangkaan bahan baku ayam berkualitas.
Yang ketiga, memastikan kualitas ayam terbaik yang siap didistribusikan ke konsumen. Fitnessnya, masyarakat merasa takut mengkonsumsi ayam akibat merebaknya virus flu burung. Yang keempat, masyarakat memiliki junk food sebagai alternatif makanan cepat saji ketika sedang sibuk. Fitnessnya, banyak masyarakat yang beralih ke jenis makanan yang lebih sehat dan mulai meninggalkan mengkonsumsi junk food. Yang kelima, harga yang sesuai dengan rasa dan kualitas dan produk yang dijual. Fitnessnya, pedagang kaki lima yang menjual fried chicken dengan harga yang lebih terjangkau. Uh, Peluang dan ancaman Toast McDonald. Yang pertama, produk yang sehat. Ancamannya persaingan di produk yang sama. Yang kedua, pelayanan delivery. Ancamannya isu junk food. Peluangnya produk vegetarian. Ancamannya fluktuasi mata uang. Peluang pembuatan outlet baru. Ancamannya kelangkaan bahan baku. Peluang penjualan secara online. Ancamannya pedagang kaki lima dan produk tepung, bumbu instan serbaguna. Selanjutnya ada strength, strategi, SO, dan strategi WO. Strength pertama, kualitas produk. Strategi SO-nya dengan kualitas produk yang sudah baik, ditambahkan variasi menu lain seperti menu untuk vegetarian. Strategi WO-nya yaitu membuat produksi dengan nilai gizi yang baik dan sehat. Yang strength kedua, lokasi outlet strategis. Strategi SO-nya melanjutkan pembuatan outlet baru di lokasi yang strategis. WO-nya melanjutkan pembukaan outlet baru di lokasi-lokasi yang belum ada di Indonesia. Strength harga yang terjangkau. SO-nya dengan brand yang kuat dan kemajuan teknologi dapat membuka peluang untuk penjualan secara online. WO-nya membuat sebuah promo harga untuk menu dengan tiap varian yang berbeda. Strength inovasi produk. SO-nya membuat sebuah produk baru dengan varian yang berbeda dengan saingan yang lain. WO-nya melanjutkan kembali menu produk varian berbeda. Weakness, lokasi outlet belum berada di seluruh Indonesia. Strategi ST-nya meningkatkan promosi dan keragaman produk untuk menguatkan posisi di pasaran. Strategi WT-nya segera membuka outlet dengan lokasi yang strategis agar bisa bersaing dengan merek lain yang sudah membuka outlet di lokasi tertentu yang belum dimiliki McDonald's. Weakness, nilai gizi produk yang kurang. Strategi ST-nya menangani isu junk food dengan meningkatkan kualitas produk. Strategi WT-nya segera meningkatkan nilai gizi produk atau dengan menambahkan tabel nilai gizi di bungkus makanan untuk menangani isu junk food. Sekian presentasi dari kami yang mengenai SWOT dan TOS. Sekian dari kami, apabila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.